Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, The Best Education for the Best Generation. Selamat datang di podcast Pendidikan Sekolah Alam Al-Karim Lampung, The Best Education for the Best Generation. Hari ini, sahabat Al-Karim, kita akan bincang santai juga di podcast Pendidikan Sekolah Alam Al-Karim bersama salah satu guru kita, Ustadz kita yang ada di sekolah, yaitu Abi Agus ya Bi ya, biasa dipanggil ya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Ya, jadi beliau juga biasa dipanggil Abu Kansa ya Bi ya. Abu Hansa Al-Jagabi. Hansa ya, iya. Jadi beliau sudah punya satu putri namanya Kansa. Benar ya Bi ya? Iya. Jadi hari ini para sahabat Al-Karim, kita akan bincang-bincang terkait peranan orang tua gitu ya. Dan juga bagaimana sih cara menumbuhkan keimanan pada diri anak, tapi dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang mungkin berkisah atau bercerita atau mendongeng gitu, tapi penuh dengan makna dan ilmu. Insya Allah hari ini kita akan berbagi ilmu bersama Abi Agus. Kita panggil Abi Agus saja ya Bi ya, biar saya nggak kaku. Ya, sebelumnya Abi Agus ceritakan dulu nih aktivitas sehari-hari Abi Agus biar sahabat Al-Karim juga tahu aktivitasnya. Ya, alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu suatu kehormatan bagi saya diundang kembali untuk mengisi di podcast Al-Karim. Semoga selalu memberi manfaat dan sukses selalu ya, dan menjadi salah satu podcast yang menginspirasi banyak orang. Jadi aktivitas saya selain guru juga ya, insya Allah, karena nahnu du'at qabla kulli syai', ya kita semua adalah penebar kebaikan. Nah jadi selain menjadi guru juga saya di luar ya menjadi agen kebaikan juga gitu. Jadi mengajar ngaji juga, kemudian kadang suka mengisi taklim gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi aktivitasnya full insya Allah dalam dunia pendidikan dan dakwah ya Bi ya. Ya insya Allah beliau orang yang cukup konsisten untuk berada di dunia pendidikan. Ya Bi Agus, kita langsung saja ya ke pertanyaan inti nih. Sebenarnya kalau boleh sharing perspektif Islam gitu ya, peran dari orang tua itu sebenarnya apa sih Bi sesungguhnya gitu? Iya, sebelumnya buat guru-guru saya ya, ini mohon izin atas ilmu yang diberikan ya. Jadi berdasarkan ilmu dan literasi yang saya pelajari dan saya terima dari guru-guru saya, simpelnya Al-Quran itu banyak ayat menjelaskan, tapi kita perlu pelajari peran orang tua itu hanya di satu ayat, yaitu surat An-Nisa ayat ke-9 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yakhsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa qulu qawlan syadida. Di situ ada 5 hal peran orang tua yang seharusnya kita pahami. Yang pertama, wal yakhsal ladzi, kita ajarkan anak kita itu untuk takut kepada Allah. Nah, jadi konsep pertama yang harus dibangun itu adalah ibadah. Bahkan banyak pakar parenting, ustadz-ustadz mengatakan anak usia 0-2 tahun itu yang ditanamkan pertama kali adalah akidah. Itu menanamkan ibadah yang mengenalkan bahwasanya Allah itu maha baik, maha segala-galanya. Nah ini yang paling penting, orang tua juga harus paham dan kita juga semua harus belajar. Kemudian lau taraku min khalfihim, jangan sampai kita orang tua itu meninggalkan anak kita ya di belakang itu menjadi anak yang tidak bisa apa-apa. Nah maka peran yang kedua adalah memberikan ia pendidikan terbaik. Pendidikan yang tidak menekan, pendidikan yang tidak membuat anak stres, tapi membuat anak itu bahagia dan belajar mengenal seperti apa dia harus belajar. Jadi bukan sekedar yang formalitas. Nah kemudian yang ketiga, di'afan khafu 'alaihim, yang mereka itu khawatir ketika mereka meninggalkan anak-anak mereka, ketika mereka akan meninggal atau sudah tidak ada di dunia lagi, khawatir dengan kesejahteraan. Nah maka kita juga perlu mendidik anak ini jiwa wirausaha ya. Bagaimana kita itu mengajarkan anak ini bisa mandiri. Nah maka penting juga pendidikan untuk menunjang anak-anak itu supaya bisa mandiri. Jadi bukan sekadar belajar ya, mereka pandai tapi tidak mandiri. Nah teori itu juga kurang aja, ya, kurang tepat. Kemudian yang keempat, dari ketiga tadi, nah Allah balikan lagi nih, dirangkum menjadi falyattaqullah.
Dan ketiga ini tidak akan menjadi satu kesatuan yang utuh tanpa ya ketakwaan kepada Allah. Jadi ketiga hal ini adalah muaranya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 hal pokok. Kemudian yang terakhir Allah tutup. Nah, ini yang tidak kalah penting bagi kita semua, terutama orang tua, pendidik, wa qulu qaulan sadida. Berkata perkataan yang baik, yang lempeng. Kalaupun kita kesel gitu sama anak, ya tetap aja ucapan kata-kata yang baik. Doa yang baik gitu ya, betul. Kita lihat anak ini mengacak-acak rumah gitu misalkan. Ya udah kita sampaikan, Masya Allah anak saya kreatif sekali, aktif, ya bisa beraktivitas gitu. Jadi jangan kita pulang dalam kondisi capek, kemudian kita lihat rumah berantakan, anak kita marahin, kemudian bahkan sampai kita main fisik ya, kita pukul. Yang ada anak itu justru akan berpikir, saya ini sudah lama loh ditinggalin orang tua, tapi ketika saya pulang kok saya nggak dapat kasih sayang. Nah, jadi itu yang seharusnya kita pikirkan. Jadi selelah apapun ketika ke rumah melihat anak itu, ya seperti di dalam surah Al-Furqan ayat ke-78 ya, di situ dikatakan doa itu qurrata a'yun. Nah, jadi kalau ingin punya anak qurrata a'yun, minimal 4 hal ini harus dilakukan. Jangan sampai kita mintanya qurrata a'yun tapi kita tidak pernah melakukan keempat hal ini. Nah, itu berdasarkan literasi dan ilmu yang saya pelajari. Jadi sebenarnya banyak kisah, tapi dari satu ayat ini itu sudah membuat saya tersentuh ya untuk terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Karena kelima hal ini tuh nggak gampang, apalagi waqulu qaulan sadida, ngomong yang lempeng dalam keadaan emosi itu nggak gampang. Jadi kita semua belajar seperti itu. Aduh, Masya Allah ya, sangat tersentuh juga hati saya. Sampai berkaca-kaca ya. Jadi ada 5 poin yang tadi Abi Agus kita review ya, Bia. Yang pertama itu adalah menumbuhkan rasa cinta kita untuk mengenal Allah gitu ya. Kemudian yang kedua, peran kita itu yang tidak kalah penting adalah memberikan pendidikan yang bahagia gitu. Yang ketiga adalah membuat anak-anak ini bisa mandiri, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan diwafatkan dan meninggalkan putra-putri kita. Yang keempat adalah meningkatkan keimanan anak-anak kita sebagai bekal, salah satu juga menjadi karena doa yang sangat mustajab ketika kita sudah wafat sebagai orang tua adalah doa anak yang solih. Dan yang terakhir tadi Abi Agus juga sharing peran orang tua itu adalah berkata baik di kondisi apapun gitu ya Bunda. Masya Allah, semoga kita bisa menerapkan ini. Ini juga hal-hal yang tadi beliau sampaikan, peran dari orang tua menurut perspektif Islam, insya Allah juga kita jalani ya Bia di sekolah kita gitu dengan 5 poin tersebut. Makanya ada yang bertanya-tanya, kenapa sih sekolah Alam Al-Karim ada kurikulum kewirausahaan gitu. Salah satunya kita juga ingin anak-anak supaya bisa mandiri, berdiri dengan kakinya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Ya, Abi tadi menarik sekali kalau di poin pertama. Untuk anak-anak usia dini mengenalkan Allah, pastikan banyak pertanyaan ya Bia. Bahkan mungkin banyak orang juga yang memanfaatkan mengenalkan Allah ini dengan gozul fikri gitu. Artinya, oh Allah itu nggak ada, Allah itu begini, Allah itu begini gitu. Tampaknya mana, wujudnya mana gitu. Nah, gimana sih Bi caranya di poin pertama kita mengenalkan Allah untuk anak-anak usia mungkin sekitar 3-10 tahun gitu ya, yang secara nalar mereka itu masih kayak bertanya-tanya dan sangat kritis juga. Gimana tuh? Baik Umi, memang tidak mudah ya, tidak gampang. Nah, salah satu sahabat mengatakan ya, mendidik anak itu dari dia belum lahir. Nah, ini kan pada bingung semua ya, kok anak belum lahir udah dididik, udah disiapin. Nah, maksudnya itu seperti apa? Nah, di dalam literasi itu dijelaskan bahwasanya kita yang harus mempersiapkan diri untuk anak kita ke depan gitu. Jadi itu maksudnya didiklah anak sebelum dia lahir. Nah, ternyata yang harus dididik itu diri kita dulu. Nah, jadi masalahnya kalau ini kan kita berbicara supaya anak itu tertarik ya. Salah satunya dengan berkisah. Nah, kita sendiri itu sudah sejauh mana literasinya terkait kisah-kisah terutama yang berbau agama. Ya, yang jangan juga dalam tanda kutip kita salah, karena sekarang ini banyak juga buku-buku keislaman tapi listursinya itu kadang-kadang mengarah kepada
pluralisme, liberalisme, kemudian sekularisme yang kita juga perlu berhati-hati. Nah, maka literasi ya walaupun ini juga tidak bisa disebut seperti itu adalah mukjizat kita yaitu Al-Qur'an. Nah, maka ada yang mengatakan Al-Quran itu 6.666 ayat begitu ya. Itu supaya lebih indah aja. Ya angkanya cantik kan 666. Sebenarnya Al-Quran itu terdiri kurang lebih dari 6.300-an ayat. Nah, banyak ulama mengatakan 6.000-nya itu berisi kisah. Masya Allah. Nah, kalau kita pahami di sini ya, sebenarnya kita nggak usah banyak-banyak baca buku berkisah gitu. Cukup baca Al-Quran. Baca Al-Quran, maka ya insya Allah anak-anak itu juga akan dengan sendirinya itu memahami kisah. Nah, jadi sebelum mendidik anak itu kita coba pelajari dulu kitab kita ya, Mukjizat Surat Cinta Langsung dari Allah, yang kemudian nanti anak itu akan dengan sendirinya. Nah, ini satu pengalaman unik. Alhamdulillah saya dikaruniai seorang putri ya, yang saya wallahi tidak pernah sedikit pun untuk menuntut anak saya itu membaca Quran, membaca buku. Tapi saya selalu mulai dengan ibda binafsih, dengan diri saya sendiri. Jadi saya baca buku saja. Terus saya tanpa menyuruh anak saya baca Quran aja, tanpa meminta. Dan dengan sendirinya ketika anak itu melihat kita, dia akan ada rasa kecenderungan tertarik. Sedang ngapain sih orang tua saya ini? Dan itu saya alami. Dan anak saya itu mendekat sendiri melihat, kemudian dengan cerianya, kemudian dengan sifat uniknya diambil bukunya, dia main-mainin Al-Qur'annya juga gitu. Kadang sampai pernah itu Al-Qur'an saya itu sobek. Dan gitu. dia mungkin bertanya ya, akhirnya penasaran. Dan saya tidak marah, nggak apa-apa gitu. Bahkan Al-Qur'an itu pernah dilempar sampai jatuh ke lantai, saya tidak marah. Saya tidak marah. Bahkan ya dimainin seperti apapun. Tapi setelah anak itu tenang, baru saya bisikkan. Nah, ini Al-Qur'an, kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti kalau Hansa, namanya Hansa, sudah besar, baca juga nanti kayak Abi. Nah gitu. Jadi begitu terus. Saya tidak pernah marah. Dan pada suatu waktu itu dia ngambil Al-Qur'an dengan sendirinya. Dia ambil, kemudian dia dudukan seperti ini. Ini sebagai contoh. Nah, seperti ini. Seperti ini, itu kan kebalik ya bagi kita ya. Nah, kalau kita berkomentar, pasti kita selalu bilang, nah itu bukunya kebalik. Yang pasti itu akan menurunkan semangatnya. Ya, jadi apa yang saya lakukan, saya bilang, Masya Allah, hari ini Hansa baca Quran. Walaupun dia sebenarnya nggak bisa baca Quran gitu ya. Tapi mulutnya tuh komat kamit dengan sendirinya. Dan satu lagi, tidak kalah penting adalah peran seorang ibu yang selalu membacakan atau menyampaikan kebaikan-kebaikan. Dan alhamdulillah, ketika saya tanya sesuatu, contoh misalkan, siapa anak yang membuat ini? Maka anak saya jawab Allah. Nah, itu adalah satu hal yang sangat penting gitu. Ternyata Al-Quran ini membawa efek, membawa dampak keseriusan kepada anak kita. Jadi nggak usah kita dulu harus jauh-jauh mencari atau membaca buku apa. Kembalilah kita berkisahnya melalui Al-Quran. Karena banyak sekali orang yang tersadar karena setelah membaca Al-Quran. Bahkan orang yang, mohon maaf ya, noni gitu ya, yang di luar muslim itu ketika membaca Al-Quran itu kayak terlahir kembali. Nah, kita tuh jangan sampai yang udah lahir dalam keadaan Islam, tapi kita sendiri tidak tersadar-sadar gitu. Nauzubillah. Siap. Jadi salah satu caranya itu adalah kita berkisah ya Bi ya, melalui Al-Quran. Tadi Abi Agus juga sampaikan bahwa beliau melakukan contoh. Jadi ayah dan bunda, peran pertama kita itu kalau mau menumbuhkan keimanan dari anak-anak kita adalah memberikan contoh tanpa melakukan pemaksaan. Karena sejatinya manusia itu punya fitrah keimanannya ya Bi ya, dan dia akan tertarik untuk mencari keberadaan Allah dalam hatinya gitu. Kemudian dia akan belajar. Nah Bi, kan berkisah, berarti kita kembalikan itu semua ke Al-Quran gitu ya Bi. Tapi kan kesulitannya mungkin banyak di luaran sana, dan mungkin termasuk saya gitu, tidak memahami gitu Bi, arti dari atau mentadaburi lah, karena kan bahasa Quran juga tidak mungkin tidak semudah kalau kita baca buku kisah-kisah Nabi gitu ya Bi ya. Itu triknya gimana Bi? Andai ini kita menjadi pemula, kita ingin berkisah ini seperti kita menceritakan kebaikan-kebaikan kisah yang ada di Al-Quran ataupun kisah para nabi kita. Itu bentuk cara kita menumbuhkan keimanan ke anak-anak kita. Triknya itu gimana Bi? Sederhananya nih, cara mau berkisah ke anak-anak. Ya, ini
belajar dari pengalaman ya. Artinya kalau ilmu mesti terbatas begitu ya. Jadi pengalaman saya sih, kita itu mohon maaf ya, harus jadi orang yang unik di depan anak kita gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan tuh apa ya, crazy parents gitu ya. Jadi orang tua yang out of the box gitu. Jadi jangan kaku gitu. Ya mungkin orang anggap kita misalkan ustadz, alim, ya orang yang seperti apa gitu. Tapi di hadapan anak kita tuh kita jangan jaim. Ya ketika anak kita itu ngajak misalkan main kuda-kudaan, ya kita harus jadi kuda gitu. Jangan dikit-dikit ngajakin main, kan sekarang banyak tempat wahana ya. Ke mall aja ya. Iya betul. Ke taman rekreasi gitu langsung. Iya itu benar Mi. Karena bisa juga kita selipkan sambil jalan gitu, kita bacain kisah. Tapi fokus dia itu akan, ya namanya kalau ke mall ya, ngelihat sesuatu, ini pasti dia akan hilang. Nah, tapi kalau ketika anak itu mengajak kita main dan kita ingin mengikuti apa yang menjadi keinginannya, ketika kita menyampaikan apapun, mesti dia akan dengar. Jadi sambil ya kita berperan misalnya jadi kuda gitu ya. Kita sampaikan, itu kan ada ahli berkuda ya, Zubair bin Awam. Sampaikan. Ya jadi, nah, tahu nggak, ada loh ahli kuda yang sangat hebat gitu ya, sahabat Zubair. Nah, perkenalkan. Kemudian lagi main panah-panahan misalkan, ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian apalagi misalkan lagi bongkar-bongkaran, nah itu ada ilmuwan kita, ya banyak ya ilmuwan kita itu ada Jabir Ibnu Hayyan, ada Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Nah kita harus mau berperan dan kita juga harus meluangkan, jangan mencari waktu luang. Kalau mencari waktu luang itu mesti akan sulit. Dan selelah apapun ayah bunda sekalian, kita semua yakinlah yang kita lakukan semua itu berpahala ya. Jadi jangan sampai kita ini dinilai di mata anak kita itu sebagai pemberi energi sisa. Nah itulah yang mungkin kalau kita menyampaikan sesuatu jadi anak itu kurang tertarik. Nah maka nggak apa-apa gitu kan. Ketika kita istirahat bangun lagi kan energi itu akan kembali lagi, dan nggak mungkin juga anak kita itu akan tidurnya sampai larut malam gitu kan, tidak mungkin. Paling tidak ya maksimal sampai jam 9 atau jam 10 malam. Jadi waktu kerja kita itu kita pulang ya berinteraksi lah dengan anak, ikutin apa yang dia sukai, kemudian kita selipkan kisah-kisah itu yang memang kita ketahui. Kalau memang kita tidak ketahui, sampaikan saja pesan-pesan kebaikan, kan bisa nih kisah-kisah di jalan itu yang kita dapat yang baik-baik, kita sampaikan lagi kepada anak kita gitu. Jadi jangan sampai kita pulang ke rumah nggak ada makna ya, kita pegang handphone gitu langsung, kemudian kita istirahat. Bahkan ketika anak kita ngajak main, kita bilang maaf ya nak, abis capek, abis pulang kerja, nanti aja. Dan ternyata sampai anak tidur kita nggak jadi main sama dia, itu nauzubillah ya, akan terekam terus sama anak bahwasanya orang tua saya nggak peduli. Dan itulah fakta membuktikan, menyebabkan ketika orang tua berada di masa tua, anak-anak malas ngurusin orang tua, karena ketika anak itu kecil ya mereka malas berinteraksi ataupun enggan meluangkan waktu untuk anaknya, nauzubillah. Nah maka jangan sampai ini terjadi kepada diri kita. Wah, speechless banget saya. Masya Allah ya, belajar banget hari ini gitu ya. Jadi peran kita itu sebagai orang tua sangat luar biasa dengan cara berkisah. Tadi bisa dengan Al-Quran. Kalau memang kita tidak mampu merepresentasikan di Al-Quran, kita bisa mengambil kisah-kisah dari sahabat Rasul ya Bia, sederhananya. Kemudian yang terakhir, kalau memang nggak bisa juga, ternyata kata Abi Agus, kita bisa berkisah tentang makna-makna kebaikan dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi value yang paling penting tadi beliau sampaikan, meluangkan waktu, bukan di waktu tersisa kita yang dalam kondisi lelah kita hanya memberikan waktu, itu pun dicampur dengan main handphone dan sebagainya. Pada akhirnya ya Bia, ketika kita sering berkisah sama anak-anak itu sebenarnya keuntungan terbesarnya itu apa sih? Kita sering berkisah kepada anak-anak kita, memberikan pesan-pesan kebaikan dari manapun sumbernya. Iya, baik Umi. Jadi saya termasuk orang yang termotivasi dengan kisah-kisah gitu ya. Dan ini saya ingin menyampaikan dua literasi ya. Yang pertama itu tentang sejarah Jepang, yang kedua itu tentang sejarah Indonesia. Ini juga menarik buat kita. Jadi Kesogunan Tokugawa itu di Jepang itu bermula dari ketiga orang yang pertama itu adalah Nobunaga. Ya, Nobunaga, kemudian yang kedua itu Hideyoshi, yang ketiga itu Ieyasu. Nah, dalam sajak Jepang dikatakan
Hideyoshi itu menumbuk padi, Nobunaga itu menumbuk padi, kemudian Hideyoshi itu menanak nasi, dan Ieyasu itu makan 7 turunan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ternyata Nobunaga ini memiliki karakter yang beringas. Ya, namanya menumbuk itu kan menghancurkan. Nah, ini juga menjadi karakter seseorang juga nih, bisa jadi anak kita. Itu karakter yang pertama dari kepemimpinan Jepang. Kemudian yang kedua itu Hideyoshi itu menanak nasi. Dia ini orang yang sifatnya itu mengambil yang baik-baik. Itu kan padi itu kan nggak semuanya berhasil jadi ditanak sama dia sehingga menjadi nasi. Dipilih lah ya. Dipilih. Nah, dan ternyata si Hideyoshi ini adalah pembantunya Nobunaga, tukang tukang bawain sendal. Nah, akhirnya bisa jadi pemimpin juga kan karena dia tadi mengambil yang baik-baik. Dan yang terakhir ini namanya Ieyasu. Nah, Ieyasu ini dia itu orang yang sangat-sangat sabar. Jadi dia menanti datangnya kebaikan. Ya, sambil menunggu kebaikan itu. Nah, jadi dikatakan di situ si Ieyasu ini makan 7 keturunan sampai akhirnya dalam ketika restorasi Meiji, ya, itu memang sudah tidak berlaku lagi nih sistem kepemerintahan shogunan Tokugawa. Tapi si Ieyasu ini sudah memerintah itu selama 400 tahun. Artinya 7 keturunan ini dengan karakter yang macam-macam. Nah, sedangkan di Indonesia itu dalam fakta sejarah ya, fakta sejarah itu dikatakan ada 3 orang yang tinggal di rumahnya House Cokro Aminoto. Ya, salah satu pendiri bangsa juga ya, orang hebat yang memang beliau ini fokus di dunia Islam. Ya, salah satu contohnya yaitu mendirikan Serikat Dagang Islam. Betul. Ya, kemudian ada 3. Ya, yang pertama itu Semaun. Semaun ini dia ideologi komunis. Kemudian itu Sekarmaji Kartosuwiryo. Dan yang ketiga itu ada Soekarno. Nah, Sekarmaji ini punya ideologi Islam. Dia menurutnya Islam itu adalah solusi untuk semuanya. Nah, sedangkan Soekarno ini orang yang seperti Ieyasu, yang menunggu. Ya, di mana poin yang baiknya. Nah, si kedua ini, Semaun itu seperti Nobunaga, ya, perusak. Kemudian yang Sekarmaji ini itu seperti Hideyoshi, yang dia sifatnya memilih. Tapi mereka ini sering berdebat antara ideologi komunis dengan ideologi Islam. Nah, si Soekarno ini hanya memperhatikan saja. Dan akhirnya apa yang kita lihat? Dari ketiga ini siapa yang menjadi presiden Indonesia? Soekarno. Ya, karena dia cerdas tadi, menunggu momen yang akhirnya kedua ini hilang ditelan zaman, bahkan ditelan oleh Soekarno sendiri. Nah, jadi sangat penting sekali memang ketika kita mengetahui sejarah, kemudian anak-anak kita bisa memahaminya, dan ini akan membentuk menjadi karakter. Bahkan ini guru ngaji saya juga pernah menyampaikan sejarah itu mesti akan berulang. Hanya yang membedakan adalah waktu dan tempatnya. Contoh misalkan kaum Nabi Lut, kaum Sodom, ya itu sudah ada. Jadi kita nggak usah heran lagi ketika sekarang itu ada LGBT. Nah, jadi tinggal bagaimana kita itu bijak menghadapi sesuatu itu. Nah, makanya penting sekali kisah ini, kemudian pelajaran-pelajaran terutama dari kisah-kisah Nabi, kemudian Sirah Nabawiyah dari Nabi kita Muhammad, sahabat, dan lain sebagainya itu kita perkenalkan kepada anak kita, karena memang ini akan menjadikan karakter, membentuk karakter dari sekian banyak pemeran itu mana yang menjadi karakter di dirinya yang dia sukai. Nah, makanya jangan sampai kita salah memilihkan karakter. Siap. Bi, kita minum dulu. Pembahasan yang sangat menarik ya, Ayah Bunda dan sahabat Al-Karim semuanya. Akhirnya kita dari Abi Agus bicara dari awal sampai sekarang tadi, beliau terus fokus pada kisah-kisah sebenarnya kalau Ayah Bunda perhatikan. Karena beliau memang sangat menyukai ya Bia, suka baca ya Bia. Dan hafal Ayah Bunda gitu, dan suka membagikan kembali ilmunya. Akhirnya insya Allah ilmunya terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sudah ambil intinya bahwasanya sangat penting sekali dengan berkisah kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita menuntut anak kita untuk jadi hafiz Quran, tapi mereka nggak tahu ya Bi, esensi untuk menjadi hafiz Quran itu apa sih?
gitu. Kita susah payah meminta mereka untuk menjadi hafiz Quran, tapi kita tidak pernah kasih tahu mereka keunggulan, keutamaan, dan siapa contoh-contoh orang-orang yang menjadi hafiz Quran dan landasannya apa dan seterusnya. Mereka harus dikisahkan. Kemudian juga jangan sampai kita menuntut anak kita untuk ibadah, sholat dan sebagainya, tapi kita tidak berperan di dalamnya untuk menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan dari putra-putri kita. Oke, Abi Agus, yang terakhir silakan berikan closing statement untuk para sahabat Al-Karim, terutama ayah dan bunda dari Sekolah Alam Al-Karim. Berikan tips atau trik sederhananya yang bisa langsung dieksekusi, memberikan bagaimana cara kita memberikan berkisah kepada anak-anak untuk menumbuhkan rasa cinta dan keimanan anak-anak kita. Silakan. Baik, terima kasih Umi buat ayah bunda yang disayangi Allah dan seluruh rekan-rekan yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi kisah terbaik itu adalah Al-Quran. Maka teruslah pelajari Al-Quran. Kalau kita tidak bisa, maka kita cari guru yang bisa mengajarkan kita Al-Quran. Karena hanya itulah yang menjadi bekal terbaik, ya. Dan Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Maka jangan tinggalkan Al-Quran, terus ajarkan Al-Quran. Dan ketika kita merasa anak kita belum bisa apa-apa, teruslah ajarkan Al-Quran. Karena saya termasuk orang yang tidak bisa apa-apa, dan asbab Al-Quran insya Allah akan menjadi apa-apa walaupun tidak di mata manusia tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih banyak Abi Agus closing statementnya. Semoga kita terus berproses ya Bi ya, menjadi orang tua, menjadi pendidik atau guru, dan menjadi manusia yang lebih baik lagi setiap harinya, dan terus berjuang istiqomah untuk memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita generasi Islam. Terima kasih banyak sahabat Al-Karim sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di podcast pendidikan selanjutnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.